Eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syaputra dengan NIM 2301734. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit membahas tentang manusia dan keadilan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Negara ini membutuhkan keadilan untuk bisa menata kembali kehidupan bernegaranya. Dalam berbagai tayangan di televisi dapat kita lihat bahwa betapa tidak ada jaminan kepastian akan hukum dan keadilan berbagi ruang di negara kita. Kasus-kasus kecil begitu mudah hanya diselesaikan walaupun terkesan kurang adil dan berlebihan. Sementara orang-orang dengan kasus yang begitu besar tidak terselesaikan. Bahkan banyak dari mereka yang keburu meninggal sebelum kasusnya diselesaikan. Sepertinya kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya tegas, tetapi bisa mensinergikan semua kekuatan yang ada, baik dari kekuatan politik, militer, dan kekuatan yang berasal dari aspirasi masyarakat sehingga fokus pada pembenahan tidak terpecah. Yang selalu saya lihat adalah begitu banyaknya kepentingan para elit yang berkuasa sehingga seringkali terjadi tarik-menarik kekuasaan dan politik saling menjatuhkan. Bentuk koalisi yang diadakan hanya sekedar ajang untuk menarik kekuasaan, bukan sebagai penyatuan visi Indonesia. DPR bukanlah pencerminan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat, melainkan aspirasi rakyat. Selanjutnya, arti keadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJ Supurwadaminta, kata adil berarti tidak berat, sebelah atau memihak apapun, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau benda, dan kedua orang tersebut atau kedua benda tersebut harus mempunyai porsi atau ukuran yang sama. Itu yang dinamakan adil, dan jika tidak seukuran, itu namanya ketidakadilan. Arti mudahnya, keadilan adalah tidak berat sebelah atau bisa disebut dengan sama. Setiap kehidupan manusia dalam melakukan aktivitasnya pasti pernah mengalami perlakuan yang tidak adil. Jarang sekali kita mengalami perlakuan yang adil dari setiap aktivitas yang kita lakukan, di mana setiap diri manusia pasti terdapat suatu dorongan atau keinginan untuk berbuat jujur, namun terkadang untuk melakukan kejujuran sangatlah sulit dan banyak kendala yang harus dihadapi, seperti keadaan atau situasi, permasalahan teknis hingga bahkan sikap moral. Menurut Plato, keadilan merupakan proyeksi pada diri manusia sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaan dikendalikan oleh akal. Menurut Socrates, keadilan merupakan proyeksi pada pemerintah karena pemerintah adalah pemimpin pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Keadilan tercipta bila mana warga dan negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hubungan manusia dan keadilan merupakan keterkaitan erat antara individu atau kelompok dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini mencakup bagaimana manusia berinteraksi, berperilaku, dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua. Dalam hubungan manusia dan keadilan, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Keadilan mencakup distribusi yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, hak, dan perlakuan di dalam masyarakat. Keadilan dalam hubungan manusia juga terkait dengan sikap dan tindakan individu atau kelompok dalam memperlakukan orang lain secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan norma-norma moral serta hukum yang berlaku. Ini mencakup keadilan dalam interaksi sehari-hari, di tempat kerja, dalam sistem hukum, dan dalam segala aspek kehidupan. Pentingnya keadilan dalam hubungan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam interaksi sosial, manusia dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berkelanjutan. Manusia menghadapi konsep keadilan dengan berbagai cara, tergantung pada situasi, nilai-nilai, dan norma-norma yang mereka anut. Beberapa cara umum yang sering digunakan dalam menghadapi keadilan yang pertama adalah
Melalui sistem hukum, individu atau masyarakat mengandalkan sistem hukum untuk mencari keadilan. Mereka menggunakan jalur hukum seperti pengadilan dan menyelesaikan konflik atau melindungi hak mereka. Yang kedua, advokasi dan aktivisme. Beberapa orang atau kelompok memilih untuk menghadapi ketidakadilan melalui advokasi atau aktivisme. Mereka menggunakan suara mereka baik melalui demonstrasi, kampanye, atau kegiatan sosial lainnya untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap tidak adil. Yang ketiga, negosiasi dan mediasi. Cara lain adalah dengan menggunakan pendekatan non-konfrontatif seperti negosiasi atau mediasi. Ini memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tanpa perlu melalui jalur hukum. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Menghadapi ketidakadilan juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu. Dengan memahami hak-hak mereka, orang lebih mampu mengidentifikasi ketidakadilan dan mencari cara untuk mengatasinya. Yang kelima, perilaku dan etika pribadi. Individu juga dapat menghadapi keadilan dengan memastikan bahwa perilaku mereka sendiri adil dan etis dalam interaksi sehari-hari. Mereka berusaha untuk tidak melakukan diskriminasi atau perlakuan tidak adil kepada orang lain. Cara manusia menghadapi keadilan sangat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik. Kombinasi dari berbagai cara ini sering digunakan untuk mencapai kesetaraan, perlindungan, dan perbaikan dalam sistem sosial dan hukum. Pengaruh keadilan terhadap manusia. Keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan dalam berbagai aspek. Yang pertama, kesejahteraan emosional. Keadilan yang dirasakan memberikan rasa aman, kepercayaan, dan keadilan bagi individu. Hal ini mendukung kesejahteraan emosional meminimalkan ketidakpuasan, ketegangan, dan perasaan ketidakadilan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kepercayaan pada sistem. Keadilan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan individu terhadap sistem, baik itu sistem hukum, sosial, atau politik. Ketika individu merasa bahwa sistem tersebut adil, mereka cenderung lebih mendukung, patuh, dan terlibat aktif dalam sistem tersebut. Kesetaraan dan keadilan sosial. Keadilan berkontribusi pada kesetaraan sosial dan kesempatan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan merata. Stabilitas sosial. Ketika keadilan dijaga, masyarakat cenderung lebih stabil. Keadilan membantu dalam mengurangi ketegangan, konflik, dan ketidaksetujuan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Penghargaan terhadap norma dan etika. Keadilan juga memperkuat penghargaan terhadap norma dan etika yang ada di dalam suatu masyarakat. Ini membangun kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dianggap adil oleh masyarakat. Motivasi dan partisipasi. Individu yang merasa diperlakukan dengan adil cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, baik itu dalam konteks sosial, politik, atau ekonomi. Pengaruh keadilan pada manusia menciptakan lingkungan yang lebih stabil, inklusif, dan bermartabat. Hal ini memungkinkan individu untuk merasa dihargai, diakui, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dalam masyarakat. Di sini objek yang saya bahas yaitu keadilan bagi orang yang kurang mampu. Hukum di Indonesia seringkali tidak adil karena keadilan masih ditentukan oleh beberapa faktor yang menyulitkan rakyat yang kurang mampu dan mempermudah keadilan bagi orang mampu dan mempunyai jabatan atau pangkat. Sudah banyak kasus ketidakadilan yang kita lihat tapi pemerintah masih sering menutup mata atas ketidakadilan tersebut. Memperoleh keadilan bagi orang miskin di Indonesia seringkali terhambat oleh beberapa faktor, antara lain akses terbatas ke sistem hukum. Orang miskin seringkali memiliki akses terbatas ke sistem hukum. Mereka mungkin tidak memiliki akses atau dana yang cukup untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Kemudian biaya dan birokrasi. Proses hukum di Indonesia seringkali memerlukan biaya yang tinggi, baik itu biaya pengacara, biaya administratif, atau biaya transportasi. Hal ini menjadi hambatan bagi orang miskin yang tidak mampu menanggung biaya tersebut. Diskriminasi dan ketidaksetaraan. Terkadang sistem hukum dapat memperlakukan orang miskin secara tidak adil atau memihak pada pihak yang lebih kuat secara finansial atau politik. Hal ini berdampak pada proses peradilan yang tidak seimbang. Kurangnya pengetahuan hukum. Orang miskin mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka atau memiliki pemahaman yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam sistem hukum. Korupsi dan praktek tidak etis. Korupsi atau praktek tidak etis dalam sistem peradilan juga menjadi masalah. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan di mana orang miskin sulit mendapatkan keadilan karena alasan yang tidak sah. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum yang terjangkau dan berkualitas. Pendidikan hukum yang lebih luas dan terjangkau, serta reformasi sistem hukum yang berpihak pada
keadilan bagi manusia, bagi semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa orang miskin juga dapat memperoleh akses yang sama terhadap keadilan di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan yang saya analisis tadi adalah keadilan adalah hak semua orang. Semua orang berhak atas keadilan. Jadi jika keadilan masih berat sebelah, berarti negara tersebut belum sejahtera atas keadilan yang mereka ciptakan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar pun telah kita dengar bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keadilan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di negara Indonesia sendiri. Dan saran yang saya berikan yaitu dimohonkan kepada pemerintah lebih adil dan lebih tidak memihak kepada siapapun. Yang salah tetap disalahkan, yang benar tetap dibenarkan. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata atau sesuatu yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.